Suasana di rumah duka itu dipenuhi oleh aroma bunga sedap malam. Seorang perempuan berkerudung hitam memeluk sebuah bingkai foto, bahunya bergetar menahan isak tangis. Sekarang Aira sudah tidak ada. Kita tidak perlu hidup bersama lagi, kan? Suaminya, Bram, mendekat dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata, "Apa maksudmu?" Perempuan itu, Rania, mengangkat kepalanya. Ia menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. Bram melangkah lebih dekat. Lalu, dengan kakinya, ia menendang bahu Rania. "Maksudku, pergi dari sini sekarang juga." Para pelayat menahan napas. Rania jatuh tersungkur di lantai. Bingkai foto putrinya terlepas dari dekapannya. Bram berbalik dan kembali ke tempatnya duduk sebagai tuan rumah. Seolah tidak terjadi apa-apa. Air mata mengalir dari mata Rania yang terbaring di lantai. Namun, di dalam tatapan matanya, bukan hanya ada kesedihan. Sesuatu yang lain mulai menyala. Para hadirin sekalian, apa yang sebenarnya terjadi pada perempuan ini? Kisah hari ini menceritakan tentang titik balik yang luar biasa dalam hidup seorang perempuan. Jika Anda penasaran, silakan tekan tombol subscribe. Kami menyajikan kisah-kisah tersembunyi dari orang-orang biasa setiap hari. Malam setelah pemakaman usai, Rania berdiri di depan rumahnya dengan sebuah tas koper. Suaminya tidak membukakan pintu. "Biarkan aku masuk. Kumohon." Rania menggedor pintu. Namun, tidak ada jawaban dari dalam. Kartu ATM-nya juga diblokir. Rekening banknya pun terikat atas nama suaminya. Ia tidak punya tempat untuk pergi. Saat itu musim hujan. Rania berjalan tanpa tujuan di jalanan. Ia menumpang tidur semalam di sebuah masjid. Malam berikutnya di sebuah losmen murah. Memasuki hari keempat, perutnya terasa lapar. Uang yang tersisa di dompetnya hanya Rp10.000. Saat berjalan di sebuah gang, sebuah spanduk menarik perhatiannya. Diskon ayam goreng Rp5.000. Itu adalah sebuah warung ayam kecil. Rania ragu sejenak, lalu masuk. "Selamat datang," sapa pemilik warung dengan ramah. Name tag di bajunya bertuliskan Budi. "Ayam goreng satu?" "Bukan." "Bolehkah saya menumpang istirahat sebentar?" Suara Rania bergetar. Pak Budi menatap Rania. Ada lebam di sekitar matanya. Pakaiannya tampak sama selama beberapa hari. "Tunggu sebentar." Pak Budi masuk ke dalam. Tak lama kemudian, ia keluar membawa semangkuk soto ayam hangat. "Makanlah dulu." Rania menggeleng. "Saya tidak punya uang. Makan saja?" "Ini sisa," kata Pak Budi sambil tersenyum. Rania mengambil sendok. Begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, air matanya tumpah. Itulah nasi hangat pertama yang ia makan setelah berhari-hari. Istri Pak Budi, Siti, keluar dari dapur. "Malam ini ibu mau tidur di mana?" Rania tidak bisa menjawab. Ibu Siti menatap suaminya. Pak Budi mengangguk. "Untuk malam ini saja, tidurlah di rumah kami. Besok kita pikirkan lagi." Rania mengangkat wajahnya. "Kenapa? Kenapa bapak dan ibu sebaik ini?" Pak Budi menarik kursi dan duduk. "Saya juga pernah tidur di jalanan. Dulu, ada seseorang yang menolong saya." Ibu Siti duduk di sebelahnya. "Orang itu berpesan, nanti kalau kamu bertemu orang yang kesusahan sepertimu, tolonglah dia." Air mata Rania terus mengalir. "Terima kasih." Malam itu, Rania berbaring di lantai ruang tamu kecil di rumah Pak Budi dan istrinya. Ia menatap langit-langit. Wajah putrinya terbayang. Momen ketika suaminya menendangnya di rumah duka juga kembali terlintas. Rania mengepalkan tangannya. "Aku harus hidup," gumamnya dengan suara pelan. Suara itu penuh dengan tekad. Keesokan paginya, Pak Budi membangunkan Rania. "Sudah bangun? Ayo sarapan." Di meja makan, sarapan hangat sudah tersaji. Rania duduk dengan hati-hati. Bagaimana saya harus membalas kebaikan bapak dan ibu?" Pak Budi meletakkan sendoknya. "Tidak perlu balas budi. Tapi, saya punya satu tawaran." "Tawaran? Mau coba kerja di warung kami?" Mata Rania membelalak. "Saya? Iya. Kami butuh bantuan. Tentu saja dengan kontrak resmi dan gaji bulanan," kata Pak Budi. Ibu Siti tersenyum. "Kami tidak akan memperlakukanmu seperti keluarga.
Kami akan memperlakukanmu sebagai manusia. Rania menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih. Saya akan bekerja keras. Begitulah kehidupan baru Rania dimulai. Awalnya, ia belajar mencuci piring, ia menggosok dan terus menggosok piring. Ia juga belajar membersihkan warung, menyapu setiap sudut hingga bersih. Ia belajar melayani pelanggan, menyajikan ayam goreng dengan senyuman. Tangannya menjadi kapalan. Namun, Rania tidak pernah mengeluh. Pak Budi memperhatikannya. Kamu bekerja lebih baik dari yang saya kira. Saya ingin belajar. Lebih banyak lagi? Jawab Rania. Ada sesuatu yang berbeda di tatapan matanya. Sebulan berlalu. Rania kini sudah bisa membantu pekerjaan di dapur. Ia belajar dari melihat Pak Budi membuat adonan bumbu. Ia juga belajar suhu yang tepat untuk menggoreng. Belakangan ini pelanggan berkurang, kata Ibu Siti dengan cemas. Itu karena ada warung ayam goreng waralaba buka di dekat sini, desah Pak Budi. Rania angkat bicara. Saya punya ide. Ide apa? Jalan ini kan banyak dilewati anak sekolah. Bagaimana kalau kita buat kupon diskon pelajar? Pak Budi dan Ibu Siti saling berpandangan. Dan sepertinya bagus juga kalau kita promosikan di internet, lanjut Rania. Pak Budi mengangguk. Mari kita coba. Minggu berikutnya, mereka mulai membagikan kupon diskon pelajar. Rania juga mengunggah postingan di grup-grup komunitas lokal. Kabar tentang warung ayam dengan harga terjangkau pun menyebar dari mulut ke mulut. Pelanggan mulai ramai kembali. Pak Budi berkata sambil tersenyum, "Ini semua berkat kamu." Rania pun tersenyum. "Bukan. Ini berkat kesempatan yang Bapak berikan." Malam itu, Rania menerima amplop gaji pertamanya. Ia menggenggamnya erat. Foto putrinya terbayang di benaknya. Momen di rumah duka itu juga kembali terlintas. Namun, sekarang berbeda, tatapan mata Rania kini dipenuhi harapan. Ini baru permulaan, gumamnya pelan. Suaranya terdengar mantap. Baik Pak Budi maupun Ibu Siti tidak tahu, akan menjadi orang seperti apa perempuan ini di masa depan. 3 bulan berlalu. Rania kini sudah bisa mengelola warung sendirian, mulai dari menerima pesanan, menggoreng, hingga membungkus. Suatu sore, saat jam sibuk, pesanan membludak. Ayam goreng 2 ekor. 1 porsi dada, bungkus. Rania menerima pesanan sambil bercucuran keringat. Pak Budi sibuk menggoreng di dapur. Ibu Siti bertugas membungkus. Setelah sekitar 1 jam, semua pelanggan telah pergi. Rania terduduk lemas di kursi. Capek, ya? Pak Budi memberikan tisu basah. Tidak apa-apa, Pak. Ibu Siti datang membawa minuman. Omzet hari ini bagus sekali. Semua berkat kamu. Pak Budi membuka buku catatan. Omzet bulan ini naik 30% dari bulan lalu. Rania mengamati buku itu dengan saksama. Biaya bahan bakunya sepertinya agak tinggi. Pak Budi mengangguk. Benar. Harga bahan baku sedang naik. Tidak bisakah kita cari pemasok lain? Mungkin kalau kita beli langsung dari pedagang grosir di pasar induk, harganya bisa lebih murah. Pak Budi dan Ibu Siti saling berpandangan. Boleh juga kita cari tahu. Keesokan subuhnya, Rania pergi bersama Pak Budi ke pasar induk, tempat para pedagang grosir berkumpul. Selamat pagi. Kami dari warung ayam goreng, apa bisa jadi pelanggan? Pemilik lapak grosir itu menatap Rania dari atas ke bawah. Sebulan habis berapa banyak? Sekarang sekitar 100 kilogram. Kedepannya berencana akan lebih banyak lagi. Pedagang itu tersenyum. Oke. Saya kasih harga lebih murah Rp1.000 per kilonya. Dalam perjalanan pulang, Pak Budi bertanya. Bagaimana kamu bisa sepandai itu bernegosiasi? Hanya belajar saja, Pak. Dari pengalaman hidup, Pak Budi tidak bertanya lebih jauh. Tapi ia penasaran. Sebulan kemudian, dengan biaya bahan baku yang turun, keuntungan pun meningkat. Wah, kita bisa merekrut 1 karyawan lagi, kata Ibu Siti. Rania diam-diam merapikan buku catatan. Ia berpikir, apa suatu saat nanti aku bisa punya warung sendiri? Malam itu, Rania berbaring di kamar kos kecilnya sambil menatap langit-langit. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencari artikel. Memulai usaha modal kecil, cara membuka warung makan. Ia membacanya hingga larut malam. Keesokan paginya, Rania memanggil Pak Budi. Pak, saya mau bertanya sesuatu.
Untuk memulai usaha sendiri, kira-kira butuh modal berapa ya? Pak Budi berpikir sejenak. Untuk warung seukuran kita, mungkin sekitar 100 juta rupiah, sudah termasuk uang sewa tempat. Baik, Pak. Apa kamu berencana membuka usaha sendiri? Suatu saat nanti. Sekarang saya masih harus banyak belajar. Pak Budi tersenyum. Kalau begitu, akan saya ajarkan semuanya. Sungguh, Pak? Kami juga dulu tidak tahu apa-apa. Kami bisa sampai di titik ini karena ada yang mengajari. Hati Rania terasa hangat. Sejak hari itu, ia belajar cara memesan bahan baku, cara mengelola warung, dan cara melayani pelanggan dengan lebih baik. 6 bulan berlalu. Rania kini sudah bisa mengelola warung sepenuhnya, bahkan tanpa kehadiran Pak Budi. Suatu sore, Pak Budi dan istrinya memanggil Rania. Ada yang ingin kami bicarakan. Pak Budi mengeluarkan sebuah amplop. Ini bonus bulan ini. Bonus? Berkat kamu, omzet kita naik 2 kali lipat. Tentu saja kamu berhak menerimanya, kata Ibu Siti sambil tersenyum. Rania menerima amplop itu. Terasa berat. Terima kasih. Kami yang lebih berterima kasih, kata Pak Budi tulus. Malam itu, Rania memeriksa saldo tabungannya. Uang yang ia kumpulkan selama 6 bulan, jumlahnya sedikit di atas 20 juta rupiah. Masih jauh. Namun, ia tidak menyerah. Sedikit demi sedikit, aku akan terus menabung, tekadnya. Keesokan paginya, Rania membuka warung seperti biasa. Ia mulai bersih-bersih, mengelap meja dan menyapu lantai. Saat itulah, seorang pria berjalan melewati warung. Rania menghentikan gerakannya. Punggung itu terasa tidak asing. Pria itu menoleh. Matanya bertemu dengan mata Rania. Itu adalah suaminya, Bram. Jantung Rania berdebar kencang. Bram menatap Rania sejenak, lalu memalingkan wajahnya seolah melihat orang asing, dan terus berjalan pergi. Rania terpaku di tempatnya. Tangannya gemetar. Namun, ia tidak mengejarnya. Sebaliknya, ia mengepalkan tangannya. Belum saatnya. Belum. Pak Budi keluar. Kenapa? Ada apa? Rania menggeleng. Tidak. Tidak ada apa-apa. Jawabnya sambil tersenyum. Namun, sepanjang hari itu, hanya satu pikiran yang berputar di kepalanya. Aku harus bersiap lebih cepat lagi. 3 tahun berlalu. Rania terus menabung. Gaji, bonus, hingga THR. Ia kumpulkan tanpa terpakai sepeser pun. Saldo di rekeningnya mencapai 80 juta rupiah. Suatu sore, Rania memanggil Pak Budi dan Ibu Siti. Ada yang ingin saya sampaikan? Ketiganya duduk di meja. Saya ingin mandiri. Mata Pak Budi dan Ibu Siti membelalak. Mandiri? Iya. Saya ingin membuka usaha sendiri, kata Rania pelan. Pak Budi terdiam sejenak. Modalnya ada, saya sudah kumpulkan 80 juta. Memang kurang. Tapi sepertinya cukup untuk memulai sebuah kios kecil. Ibu Siti menatap suaminya. Pak Budi mengangguk. Kamu mau buka usaha apa? Pizza. Pizza yang disukai anak-anak sekolah. Mata Rania berbinar. Bukan ayam goreng? Ayam goreng kan sudah ada warung bapak dan ibu. Saya ingin mencoba hal lain. Pak Budi tersenyum. Baiklah. Kalau begitu, kami akan tambahkan 20 juta. Hah? Rania terkejut. Anggap saja investasi. Nanti kalau sudah sukses, baru kamu kembalikan. Ibu Siti juga tersenyum sambil mengangguk. Kami percaya kamu pasti bisa. Air mata Rania mengalir. Terima kasih. Saya pasti akan sukses dan mengembalikannya. Sebulan kemudian, Rania menyewa sebuah kios kecil di sebuah gang dekat sekolah. Uang sewa tempat 30 juta rupiah setahun. Ia memasang papan nama. Pizza segar. Yang berarti pizza yang dibuat dengan bahan-bahan segar. Ia mulai bersiap untuk pembukaan. Ia belajar cara membuat adonan pizza sendiri, bahan-bahan topping juga ia siapkan sendiri. Keju yang ia pilih adalah kualitas terbaik. Pak Budi sesekali datang berkunjung. Bagaimana? Tidak capek? Tidak apa-apa, Pak. Malah menyenangkan, jawab Rania sambil tersenyum. Akhirnya, hari pembukaan tiba. Sejak pagi, ia sudah merasa gugup. Ia khawatir tidak ada pelanggan yang datang. Pukul 11 siang, ia membuka kiosnya.
1 jam berlalu, tidak ada seorang pun yang datang. Rania berdiri di depan kios membagikan brosur. Diskon spesial pembukaan. Anak-anak sekolah berlalu lalang, tetapi tidak ada yang masuk. Sekitar pukul 3 sore, pelanggan pertama akhirnya datang. 2 orang siswa SMA. Pizza 1, Bu. Iya. Segera dibuatkan. Rania membuat pizza dengan semangat. Ia meratakan adonan, mengolesi saus, dan menaburkan topping. Ia memanggangnya di dalam oven. 10 menit kemudian, pizza yang hangat pun matang. Selamat menikmati. Para siswa itu memakan sepotong. Wah, ini enak banget, kejunya banyak sekali. Kedua siswa itu menghabiskan pizza dalam sekejap. Bu, pizzanya enak sekali. Rania tersenyum. Terima kasih. Datang lagi ya. Setelah para siswa itu pergi, dada Rania berdebar. Ini permulaan, ini baru permulaan. Keesokan harinya, kedua siswa itu datang lagi membawa teman-temannya. Di sini enak banget. Harganya juga murah. Kabar menyebar dari mulut ke mulut. Rania juga mengunggah promosi di grup-grup komunitas online. Ia juga membuat kupon diskon pelajar. Sebulan kemudian, setiap hari selalu ada pelanggan yang datang. Saat jam makan siang, bahkan sampai ada antrean. Rania sendirian menerima pesanan, membuat pizza, dan membungkusnya. Ia bekerja dengan keringat bercucuran. Pak Budi datang berkunjung. Wah, laris manis ya? Iya, Pak. Berkat doa Bapak, sepertinya kamu sudah harus cari karyawan, kata Pak Budi sambil melihat sekeliling. Saya akan coba bertahan sedikit lagi, Rania tersenyum. 6 bulan berlalu. Omzetnya stabil. Akhirnya, ia merekrut 1 karyawan paruh waktu, seorang mahasiswa. Saya akan bekerja keras. Pelan-pelan saja belajarnya, Rania mengajarinya dengan ramah, sama seperti yang Pak Budi lakukan padanya dulu. 1 tahun berlalu. Rania telah melunasi seluruh utangnya kepada Pak Budi. Sudah lunas? Secepat ini? Pak Budi terkejut. Janji adalah janji, Pak. Terima kasih banyak. Wah, saya tidak menyangka kamu bisa stabil secepat ini. Puji Pak Budi. Rania tersenyum. Namun, ia tidak berhenti di situ. 2 tahun kemudian, Rania membuka cabang kedua di tempat yang lebih besar. Pizza Segar Cabang 2. 6 bulan setelahnya, ia membuka cabang ketiga. Kini, Pizza Segar menjadi terkenal di kota itu. Sebuah stasiun TV lokal meminta wawancara. Apa rahasia kesuksesan Anda? Tanya wartawan. Bahan yang jujur, harga yang masuk akal, dan hati yang menghargai pelanggan, jawab Rania dengan tenang. Apa rencana Anda ke depan? Saya ingin lebih banyak siswa bisa menikmati pizza yang lezat. Setelah siaran itu tayang, pesanan membludak. Rania sibuk luar biasa, tetapi ia bahagia. Suatu malam, Rania duduk sendirian di cabang pertamanya. Ia memeriksa saldo rekeningnya. Sudah lebih dari 400 juta rupiah. Aku sudah sampai sejauh ini, namun, ia tidak puas. Perjalanannya masih panjang. Saat itu, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, dengan pemilik pizza segar? Iya, betul. Kami ingin menawarkan kerja sama waralaba. Rania terdiam sejenak. Saya ingin mendengar lebih lanjut. Bisakah Anda datang ke kantor kami besok? Baik. Saya akan datang. Setelah menutup telepon, Rania menatap keluar jendela. Bulan bersinar terang. Ini baru benar-benar dimulai. Ia tersenyum kecil. Senyum itu penuh dengan tekad. Keesokan harinya, Rania mengunjungi kantor perusahaan investasi itu. Ruang rapatnya rapi. Omzet Pizza Segar sangat mengesankan, kata manajer investasi. Terima kasih. Jika dikembangkan menjadi waralaba, bisnis ini bisa berskala nasional. Kami akan mendukung dari segi modal dan sistem. Rania membaca draft kontrak dengan perlahan. Syaratnya cukup baik, beri saya waktu seminggu. Tentu saja. Rania keluar dari kantor itu. Pikirannya kalut. Waralaba bisa berkembang cepat. Namun, ia harus berhati-hati. Ia menelepon Pak Budi. Pak, ada yang ingin saya diskusikan. Mereka bertemu malam itu. Tawaran waralaba? Pak Budi terkejut. Iya. Menurut Bapak bagaimana? Kalau syaratnya bagus, tidak ada salahnya dicoba. Tapi,
Kamu harus menjaga kualitasnya dengan ketat, kata Pak Budi dengan serius. Akan saya ingat. Seminggu kemudian, Rania menandatangani kontrak. Waralaba Pizza Segar pun dimulai. Responsnya luar biasa. Dalam sebulan, 10 cabang baru dibuka. 6 bulan kemudian, sudah lebih dari 50 cabang. Rania menjalani hari-hari yang sibuk, mulai dari pelatihan pemilik cabang, manajemen bahan baku, hingga pengawasan kualitas, semua ia tangani sendiri. Waktu tidurnya pun kurang. Namun, ia tidak berhenti. 2 tahun berlalu. Pizza Segar kini memiliki 150 cabang di seluruh negeri. Rania kini adalah direktur sebuah perusahaan kecil. Suatu hari, saat sedang membaca berita online, sebuah iklan menarik perhatiannya. Ayam juara, keuntungan maksimal dijamin. Iklan yang mewah. Rania mengkliknya. Sebuah foto muncul. Foto direkturnya. Rania menahan napas. Itu adalah suaminya, Bram. Berbalut jas, ia tersenyum lebar. Tangan Rania gemetar. Ia membaca artikel lebih lanjut. Ayam juara, tembus 100 cabang dalam setahun. Jaminan pendapatan 20 juta per bulan. Rania menatap layar. Dengan uang asuransi putriku. Ia menggertakkan giginya. Beberapa hari kemudian, postingan mulai bermunculan di komunitas online. Saya ditipu ayam juara. Kantor pusat hanya ambil uang, tidak ada dukungan. Harga bahan baku terlalu mahal, tidak ada untung. Komentar-komentar pun berdatangan. Saya juga korban. Modal dari utang keluarga, sekarang bangkrut, kantor pusat tidak bisa dihubungi. Rania membaca setiap tulisan. Dadanya terasa sesak. Orang-orang ini, mereka dibuang begitu saja, sama sepertiku. Ia mencari lebih banyak tulisan. Ada puluhan kasus korban, ada yang kehilangan rumah, ada yang keluarganya berantakan. Rania mengepalkan tangannya. Keesokan harinya, Rania memanggil asistennya. Tolong carikan semua data terkait ayam juara. Baik Bu. Sore harinya, data itu datang dalam sebuah map tebal. Rania membacanya semalaman. Kontrak kemitraan, struktur biaya, struktur keuntungan kantor pusat. Semuanya terlihat jelas. Struktur yang mengeksploitasi para mitra. Amarahnya memuncak. Namun, ia menahannya. Harus tetap tenang. 2 hari kemudian, Rania mengunjungi sebuah kantor pengacara. Apa Pak Adnan ada? Apa sudah buat janji? Belum. Ini konsultasi darurat. Tak lama kemudian, seorang pengacara muda keluar. Ada yang bisa saya bantu? Apa Anda pernah menangani kasus korban waralaba? Ya, beberapa kali. Rania menyerahkan data yang ia kumpulkan. Perusahaan ini sangat bermasalah. Saya ingin membantu para korban. Adnan membaca sekilas data itu. Tatapannya berubah. Ini jelas-jelas kontrak yang tidak adil. Apa bisa digugat? Tentu saja. Tapi akan memakan waktu. Rania mengangguk. Tidak apa-apa. Saya ingin melakukannya dengan benar. Apakah ada alasan pribadi? Tanya Adnan hati-hati. Rania terdiam sejenak. Tapi saya belum ingin membicarakannya sekarang. Baik. Saya akan bantu. Sejak hari itu, Rania mulai mencari para mitra yang menjadi korban. Ia menghubungi mereka satu persatu. Saya juga menjalankan bisnis waralaba. Saya ingin membantu Anda. Awalnya mereka curiga. Kenapa Anda mau membantu kami? Saya juga pernah jatuh ke titik terendah. Jadi saya tahu rasanya. Ketulusan Rania akhirnya sampai kepada mereka. Satu persatu mulai berkumpul. Sebulan kemudian, 20 orang mitra korban berkumpul di sebuah kantor kecil. Mulai hari ini, kita berjuang bersama, kata Rania. Tapi kantor pusat mereka kan perusahaan besar, seorang mitra khawatir. Besar bukan berarti menang. Keadilan yang akan menang. Suara Rania terdengar mantap. Malam itu, Rania sendirian di kantor. Ia menatap keluar jendela. Lampu kota berkelip. Ini baru permulaan, ia bergumam. Bukan balas dendam, tapi keadilan. Ia mengepalkan tangannya tidak lagi gemetar. 3 bulan berlalu. Para mitra korban rutin bertemu setiap Sabtu malam. Pengacara Adnan juga ikut serta. Kita harus kumpulkan bukti. Kontrak, bukti transaksi, rekaman suara,
Semuanya, jelas pengacara. Para mitra mengangguk. Kita juga butuh data internal perusahaan, kata Rania. Bagaimana cara mendapatkannya? Tanya seorang mitra. Saya akan cari caranya. Tatapan Rania penuh tekad. Keesokan harinya, Rania melewati kantor pusat Ayam Juara. Gedungnya tinggi dengan papan nama yang mewah. Jadi, ini kantornya. Rania menghentikan langkah. Saat itu, seorang perempuan keluar dari gedung dengan wajah lelah. Rania menghampirinya. Maaf, apa Mbak bekerja di Ayam Juara? Iya. Bolehkah saya bicara sebentar? Saya traktir kopi. Karyawati itu ragu, tetapi melihat ketulusan di mata Rania. Baiklah. Mereka duduk di kafe. Saya direktur pizza segar. Saya juga punya bisnis waralaba. Oh, saya pernah dengar. Terkenal karena jujur, kan? Jawab karyawati itu. Bagaimana di Ayam Juara? Nyaman bekerja di sana? Wajah karyawati itu menjadi muram. Jujur saja, berat. Kenapa? Para mitra sering telepon. Minta tolong. Bilang kantor pusat tidak menepati janji. Karyawati itu menghela napas. Tapi atasan menyuruh kami mengabaikannya. Rania mendengarkan dengan tenang. Saya merasa bersalah. Suara para mitra itu terdengar sangat putus asa. Mata karyawati itu berkaca-kaca. Rania berkata dengan hati-hati, "Bisakah Anda membantu? Demi mereka, bagaimana caranya? Kami butuh data internal. Daftar harga bahan baku, format kontrak, struktur keuntungan kantor pusat." Karyawati itu terdiam. Itu kan ilegal. Ini demi keadilan. Orang-orang tak bersalah sedang menderita, kata Rania dengan serius. Karyawati itu berpikir. Beri saya waktu seminggu. Terima kasih. Seminggu kemudian, karyawati itu menghubunginya. Datanya sudah siap. Mereka bertemu di tempat sepi. Karyawati itu menyerahkan sebuah USB. Kalau ini ketahuan, saya bisa dipecat. Saya akan melindungi Anda. Terima kasih banyak. Rania menggenggam USB itu erat. Malam itu, Rania menyerahkan data itu kepada pengacara Adnan. Luar biasa. Ini sudah lebih dari cukup, kata pengacara itu takjub. Ada bukti iklan palsu, bukti penggelembungan harga bahan baku, semuanya ada. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Melaporkannya ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, dan menyiapkan gugatan kelompok. Berapa lama waktunya? Minimal 6 bulan. Paling lama 1 tahun. Rania mengangguk. Tidak apa-apa, yang penting dilakukan dengan benar. Sementara itu, di kantor pusat Ayam Juara, suaminya, Bram, duduk di kantor mewah. Laba kuartal ini 7 miliar, lapor seorang staf. Bagus. Tambah lagi jumlah mitranya, kata Bram puas. Tapi keluhan dari para mitra semakin banyak. Tidak usah dipikirkan. Semuanya sudah tertulis di kontrak. Bram mengibaskan tangannya. Tidak peduli. Ia tidak tahu, seseorang sedang bergerak untuk melawannya. 6 bulan berlalu. Jumlah mitra korban kini lebih dari 50 orang. Semua telah mengumpulkan bukti. Kontrak, riwayat transaksi, rekaman suara. Pengacara Adnan berkata, sudah siap. Waktunya kita bergerak secara resmi. Rania menatap para mitra. Teman-teman, akhirnya kita mulai. Tepuk tangan membahana. Seorang mitra menangis. Terima kasih. Terima kasih banyak. Rania menggenggam tangannya. Kita akan menang bersama. Keesokan harinya, laporan resmi diajukan ke KPPU. Gugatan kelompok juga dimulai. Media mulai memberitakannya. Ayam Juara. Kontroversi kontrak tidak adil. 50 mitra mengajukan gugatan kelompok. Opini publik memanas. Kantor pusat Ayam Juara gempar. Apa-apaan ini? Teriak Bram. Siapa yang membocorkan data internal? Para staf menunduk. Bram marah besar. Tapi semuanya sudah terlambat. Rania membaca berita dengan tenang. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ini baru permulaan. Ia berpikir, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Rania memanggil asistennya. Tolong cari informasi tentang gedung kantor pusat Ayam Juara. Informasi gedung. Bu, cari tahu apa gedung itu dijual. Baik, Bu. 2 hari kemudian, asistennya melapor. Gedungnya belum dijual, Bu.
Tapi pinjaman bank mereka baru-baru ini bertambah banyak. Kalau begitu, sebentar lagi pasti akan dijual? Gumam Rania. Kalau gedung itu dijual, segera kabari saya. Baik, Bu. Rania menatap keluar jendela. Gedung itu, tempat aku diusir. Ia mengepalkan tangannya. Kali ini, aku yang akan jadi pemiliknya. 4 bulan berlalu. Gugatan terus berlanjut. Kantor pusat Ayam Juara masih bertahan. Namun, citra mereka semakin buruk. Kontrak kemitraan baru terhenti. Mitra yang sudah ada mulai memutus kontrak. Perusahaan Bram mulai goyah. Suatu hari, asistennya masuk dengan tergesa-gesa. Bu, gedung kantor pusat Ayam Juara dijual. Rania bangkit dari kursinya. Harganya 70 miliar. Rania berpikir sejenak. Total laba pizza segar sekitar 50 miliar. Masih kurang. Bawakan daftar investor kita. Baik, Bu. Malam itu, Rania bertemu dengan 3 orang investor. Saya berencana membeli gedung kantor pusat Ayam Juara. Para investor terkejut. Gedung seharga 70 miliar? Ya. Lokasinya strategis. Tapi bukankah risikonya terlalu besar? Seorang investor khawatir. Rania membentangkan data. Gedung ini berada di pusat kawasan komersial. Nilai propertinya saja sudah sangat tinggi. Dan lagi, Ayam Juara akan segera bangkrut. Jika kita menang gugatan, harga gedung itu bisa jatuh. Para investor saling berpandangan. Menarik. Jika Anda masing-masing berinvestasi 10 miliar, saya akan menaruh 50 miliar, tawar Rania. Para investor berpikir. Beri kami waktu seminggu. Tentu. Seminggu kemudian, ketiganya setuju berinvestasi. Kami percaya pada Anda. Rania berjabat tangan. Anda tidak akan menyesal. Keesokan harinya, Rania bertemu dengan agen properti. Saya ingin bernegosiasi dengan pemilik gedung. Baik. Akan saya atur pertemuannya. 2 hari kemudian, Rania bertemu dengan pemilik gedung, seorang pengusaha paruh baya. Saya dengar Anda sangat tertarik dengan gedung ini. Ya. Saya ingin membayar tunai dan segera menyelesaikan transaksi. Kata Rania tegas. Mata pemilik gedung berubah. Tunai? Ya. 70 miliar. Bisa saya lunasi dalam seminggu. Wow, luar biasa. Pemilik gedung tersenyum. Tapi ada satu syarat. Apa itu? Kontrak dengan penyewa saat ini, Ayam Juara, harus tetap berjalan. Rania mengangguk. Tidak masalah. Kalau begitu, mari kita siapkan kontraknya. Seminggu kemudian, transaksi selesai. Pemilik gedung senilai 70 miliar itu telah berganti. Rania menggenggam sertifikat hak milik di tangannya. Jantungnya berdebar. Akhirnya, malam itu, Rania berdiri sendirian di depan gedung itu. Kenangan 5 tahun lalu terlintas, hari di mana ia diusir dari tempat ini. Sekarang gedung ini milikku. Air matanya mengalir, tapi bukan air mata kesedihan. Keesokan paginya, sebuah surat resmi tiba di kantor pusat Ayam Juara. Pemberitahuan perubahan pemilik gedung. Seorang staf melapor pada Bram. Gedungnya terjual. Pak, apa? Pemilik barunya. Direktur pizza segar. Wajah Bram pucat pasi. Apa katamu? Ia memeriksa dokumen itu. Nama Rania tertera dengan jelas. Ini tidak mungkin. Bram terduduk lemas di kursinya. Tangannya gemetar. Ia baru sadar. Sejauh mana perempuan yang telah ia usir itu telah melangkah. Sementara itu, gugatan memasuki babak akhir. Sidang putusan digelar di pengadilan. Pengacara Adnan mengajukan bukti-bukti. Ayam Juara dengan sengaja menggelembungkan harga bahan baku. Mereka menipu para mitra dengan iklan palsu. Mereka juga memungut biaya-biaya yang tidak tercantum dalam kontrak. Pengacara pihak Ayam Juara mencoba membantah. Tapi buktinya sangat kuat. Hakim bertanya, apa ada lagi yang ingin disampaikan pihak penggugat? Adnan berdiri. Ya, Yang Mulia. Perwakilan dari para mitra korban akan memberikan kesaksian. Rania maju ke podium saksi. Ruang sidang menjadi hening. Bram duduk di barisan belakang. Mata mereka bertemu. Bram memalingkan wajahnya. Rania berbicara dengan tenang. Saya menjalankan pizza segar. Saya juga memulai dari sebuah kios kecil.
Karena itu, saya tahu betapa sulitnya perjuangan para pemilik usaha. Suara Rania tidak bergetar. Ayam Juara hanya menganggap para mitranya sebagai alat. Mereka hanya mengambil keuntungan tanpa mau bertanggung jawab. Ini adalah penipuan. Tepuk tangan terdengar dari kursi pengunjung. Hakim mengetuk palu. Harap tenang. Sidang selesai. Putusan akan dibacakan sebulan lagi. Saat keluar dari ruang sidang, Bram memanggil Rania. Tunggu sebentar. Rania berhenti, tapi tidak menoleh. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa sampai sejauh ini? Suara Bram bergetar. Kamu yang mengajariku. Jawab Rania dingin. Mengajari apa? Bahwa seseorang harus jatuh sampai ke dasar untuk belajar caranya bangkit kembali. Rania terus berjalan. Bram terpaku di tempatnya. Ia merasa hancur. Malam itu, Rania bertemu dengan Pak Budi dan istrinya. Selamat, kamu sudah membeli gedung dan gugatannya hampir menang, kata Pak Budi sambil tersenyum. Ini belum selesai, Pak. Tetap saja. Kamu hebat sekali, puji Ibu Siti. Rania menunduk. Ini semua berkat Bapak dan Ibu, karena telah memberiku kesempatan untuk memulai. Kami hanya memberi kesempatan. Kamu bisa sampai di sini karena kemampuanmu sendiri, Pak Budi menepuk pundak Rania. Rania tersenyum. Namun, hatinya masih terasa berat. Karena ini belum berakhir. Sebulan berlalu. Putusan pengadilan keluar. Kontrak Ayam Juara terbukti tidak adil, diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 30 miliar rupiah kepada para mitra korban. Media heboh. Saham Ayam Juara anjlok. Para mitra menuntut pemutusan kontrak. Perusahaan Bram diambang kebangkrutan. Tapi ini belum berakhir. Masih ada sengketa warisan yang tersisa, terkait uang asuransi putrinya dan harta Gonogini. Sebuah sesi mediasi digelar di pengadilan. Di sebuah ruangan netral, kedua belah pihak duduk berhadapan di meja panjang. Bram didampingi 3 orang pengacara. Rania datang berdua dengan pengacara Adnan. Mediator membuka sesi. Hari ini kita akan melakukan mediasi terkait sengketa warisan. Silakan kedua pihak menyampaikan pendapatnya. Pengacara Bram berbicara lebih dulu. Uang asuransi sudah digunakan sebagai modal usaha. Tidak bisa dikembalikan. Adnan membantah. Penggunaan uang tersebut tanpa persetujuan pasangan adalah ilegal. Mereka sudah pisah ranjang setelah pemakaman, jadi tidak perlu persetujuan, sanggah pihak Bram. Perdebatan terus berlanjut. Rania duduk diam. Bram juga tidak bicara. Setelah sekitar 1 jam, mediator menghela napas. Jika begini terus, kesepakatan akan sulit tercapai. Saat itulah, Rania mengeluarkan dokumen dari tasnya. Tunggu sebentar, semua mata tertuju padanya. Rania meletakkan dokumen itu di atas meja. Apa ini? Tanya pengacara Bram. Sertifikat kepemilikan gedung kantor pusat, Ayam Juara. Seketika ruang mediasi menjadi hening. Wajah Bram menegang. Saat ini Ayam Juara membayar sewa di gedung itu, kan? Kata Rania tenang. Apa hubungannya? Pengacara Bram tampak bingung. Sewa bulanannya 100 juta. Setahun 1,2 miliar, lanjut Rania. Dan dengan putusan pengadilan terakhir, Anda harus membayar ganti rugi 30 miliar. Dengan kondisi keuangan yang sulit, bagaimana Anda akan membayarnya? Pihak Bram terdiam. Rania membuka laptopnya. Dan ini adalah video kesaksian para mitra korban. Layar menyala. Seorang mitra berkata sambil menangis, saya pinjam uang dengan jaminan rumah. Sekarang rumah saya akan disita. Mitra lain muncul. Keluarga saya berantakan. Mereka bilang ini semua salah saya. Mitra lainnya lagi. Kantor pusat tidak pernah bisa dihubungi, kami hanya dianggap sebagai mesin uang. Video terus berlanjut. Wajah mediator menjadi serius. Bram menundukkan kepalanya, Rania menutup laptopnya. Orang-orang ini. Mereka mungkin punya orang-orang yang berharga seperti putri Anda. Suara Rania merendah. Tapi Anda membuang mereka. Sama seperti yang Anda lakukan pada saya. Bram mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Rania. Ingat? Di rumah duka? Kata Rania pelan. Anda menendang saya. Ruang mediasi diselimuti keheningan. Hari itu Anda bilang, Aira sudah tidak ada, kita tidak perlu hidup bersama lagi. Suara Rania tidak bergetar.
Tapi dunia ternyata berbeda. Dunia mendukung langkah yang jujur. Dunia membantu orang yang jatuh untuk bangkit. Rania teringat Pak Budi dan istrinya, dan saya bangkit kembali. Bram tidak bisa berkata apa-apa. Rania mengeluarkan dokumen lain. Ini adalah dokumen internal. Bukti penggelembungan harga bahan baku, materi iklan palsu, format kontrak tidak adil, semuanya ada di sini. Para pengacara Bram berbisik-bisik. Jika data ini tersebar ke media, apa yang akan terjadi? Tanya Rania. Mungkin akan ada tuntutan pidana. Mediator menengahi. Harap kedua pihak tenang. Namun, situasi sudah berbalik. Pengacara Bram izin keluar sebentar. Saat kembali, ia berkata, "Kami perlu berdiskusi." 10 menit kemudian, pihak Bram kembali. "Kami setuju." Mediator terkejut. "Benarkah?" "Ya." Pembagian warisan dan ganti rugi, semua sesuai tuntutan penggugat. Bram terus menunduk. Rania menatapnya. Rasa kemenangan bercampur dengan kehampaan. Sesi mediasi selesai. Saat keluar di koridor, Bram memanggilnya dari belakang. "Tunggu." Rania berhenti. Bolehkah aku minta maaf?" Suara Bram terdengar lemah. Rania terdiam sejenak. "Bukan saya yang butuh kata-kata itu." "Lalu, katakan pada para mitra. Merekalah korban yang sesungguhnya." Rania terus berjalan. Tidak menoleh ke belakang. Ia turun dengan lift. Pengacara Adnan berkata, "Selamat, kemenangan yang sempurna." "Terima kasih." "Ini berkat Anda, Pak." "Bukan. Ini karena Anda tidak pernah menyerah." Rania menatap keluar jendela. Langit tampak cerah. Akhirnya selesai. Tapi ini bukan akhir yang sebenarnya. Ada hal yang harus ia mulai. Malam itu, Rania menghubungi para mitra korban. "Besok, tolong berkumpul semua." "Ada kabar baik." Para mitra berkumpul. Rania berkata, "Kita menang." Tepuk tangan membahana. Seorang mitra menangis. "Terima kasih banyak." "Bukan. Kita berjuang bersama." Rania tersenyum. "Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan." "Apa itu?" "Dengan uang ganti rugi ini, saya akan mendirikan pusat bangkit UMKM untuk para korban." Semua orang terkejut. "Pusat bangkit?" "Ya. Untuk membantu Anda semua membuka usaha kembali." Mata para mitra berbinar. "Apa Ibu benar-benar akan melakukan itu?" "Kita tidak sendirian. Karena kita bersama." Suara Rania terdengar mantap. Malam itu, Rania sendirian di kantor. Ia mengeluarkan foto putrinya yang diambil bertahun-tahun lalu. "Ibu memilih keadilan, bukan balas dendam," gumamnya pelan. Putrinya di dalam foto tampak tersenyum. 6 bulan berlalu. Pusat bangkit UMKM resmi dibuka di lantai 1 gedung bekas kantor pusat Ayam Juara. Ruang eksploitasi telah berubah menjadi ruang pemulihan. Di hari peresmian, para mitra berdatangan. Lebih dari 50 orang. Rania memotong pita. Pusat bangkit UMKM resmi dimulai. Tepuk tangan membahana. "Apa saja yang akan dibantu di sini?" Tanya seorang mitra. "Mulai dari konsultasi bisnis, dukungan dana, pelatihan, hingga pendampingan. Semuanya gratis?" "Ya." "Dibiayai dari uang ganti rugi." Para mitra menatap dengan tidak percaya. "Saya juga memulai dari bawah. Saya bisa sampai di sini karena bantuan orang lain. Sekarang giliran saya." Seorang mitra menangis. "Terima kasih." "Sungguh." Rania menggenggam tangannya. "Mari kita mulai lagi. Bersama-sama." Bulan pertama, 10 orang mitra membuka usaha baru. Warung ayam, warung makan, kedai kopi. Rania mengunjungi mereka setiap minggu. "Bagaimana? Usahanya lancar?" "Iya, Bu. Berkat Ibu, pelanggan mulai ramai." Bagi yang kesulitan, ia memberi saran. Bagi yang berhasil, ia memberi selamat. Pak Budi juga sesekali ikut menemaninya. "Kamu benar-benar hebat. Bapak kan yang dulu melakukan ini pada saya." Keduanya tertawa. 3 bulan kemudian, Rania memulai sebuah kanal YouTube bernama Sekolah Pengusaha. "Halo. Saya Rania, Direktur Pizza Segar. Mulai hari ini, saya akan berbagi tips untuk para pengusaha yang pernah gagal." Jumlah penonton videonya perlahan meningkat.
Komentar mulai berdatangan, sangat membantu. Terima kasih, saya jadi punya semangat lagi. Rania mengunggah video setiap minggu. Cara menghitung HPP, strategi pemasaran, cara melayani pelanggan. 6 bulan kemudian, pelanggannya mencapai 500.000. Stasiun TV menghubunginya, ia melakukan wawancara. Apa rahasia kesuksesan Anda? Kejujuran dan hati yang menghargai sesama manusia. Apa rencana Anda ke depan? Saya ingin membantu lebih banyak orang. Karena kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Setelah siaran itu, responsnya luar biasa. 1 tahun berlalu. 40 orang mitra korban telah membuka usaha kembali. Semuanya berjalan stabil. Rania mengumpulkan mereka. Ingat 1 tahun yang lalu? Ya, rasanya hanya ada keputusasaan. Dan sekarang, harapan mulai terlihat. Semuanya tersenyum. Kita sampai di sini bersama-sama. Kedepannya, mari kita tetap bersama. Tepuk tangan bergemuruh. Sore itu, Rania naik ke atap pusat bangkit sendirian. Lampu kota berkelip. Ia menatap langit. Bintang terlihat di antara awan. Aku merindukanmu. Putrinya terbayang. Wajahnya yang tersenyum. Ibu berusaha melakukan hal yang akan membuatmu bangga. Air matanya mengalir. Tapi bukan air mata kesedihan, angin berhembus, angin yang hangat, seolah putrinya sedang memeluknya. Awan tersibak. Cahaya bulan menerangi atap itu hingga terang benderang. Kenangan 5 tahun lalu di rumah duka terlintas. Hari di mana ia ditendang hingga jatuh. Saat itu, ia pikir semuanya sudah berakhir. Ternyata tidak. Itu adalah sebuah permulaan. Sekarang aku baik-baik saja. Ia benar-benar merasa baik-baik saja. Keesokan paginya, Rania datang ke pusat bangkit. Selamat pagi, Bu. Sapaan-sapaan ceria menyambutnya, seorang mitra menghampirinya. Bu, usaha saya hari ini ulang tahun yang pertama. Benarkah? Selamat, ya. Ini semua berkat Ibu. Bukan? Ini karena Anda tidak menyerah. Rania menatapnya. Ia melihat dirinya 5 tahun yang lalu. Jatuh, tetapi bangkit kembali. Manusia bisa bangkit lagi. Ia percaya itu, dan ia telah membuktikannya. Sore harinya, Rania merekam video YouTube. Hari ini saya ingin bercerita sesuatu yang spesial. 5 tahun lalu, saya kehilangan segalanya. Tapi ada satu hal yang tidak hilang, semangat untuk tidak menyerah. Kalian semua juga bisa, kalian bisa memulai lagi. Karena tempat yang kalian anggap sebagai akhir, sesungguhnya adalah awal. Ia menyelesaikan videonya dan menekan tombol unggah. Ia menatap keluar jendela. Langit cerah. Sinar matahari menembus awan, sinarnya hangat, seolah dukungan yang dikirimkan oleh putrinya. Rania tersenyum. Putriku, Ibu melakukannya dengan baik, kan? Angin berhembus, membuka sedikit jendela. Sinar matahari masuk menerangi wajah Rania. Wajah itu dipenuhi kedamaian. Sekarang, ia benar-benar baik-baik saja. Begitulah kisah Rania berakhir. Atau lebih tepatnya, bukan berakhir. Ini adalah awal yang baru. Bersama orang-orang yang percaya dan mengikutinya. Hadirin sekalian, di manakah Anda mendengarkan kisah ini? Beritahu kami di kolom komentar, dan kami akan menyapa Anda dengan penuh rasa terima kasih. Sampai di sini, dari Malam Penuh Kisah.